Kita akan membahas mengenai pelaku-pelaku ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Febri Puspitasari MAB. Kalian tahu nggak siapa saja sih pelaku-pelaku ekonomi itu? Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan selanjutnya ya. Sebelum penjelasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wiwi Karlinawati, Wistarina Ayu Pratiwi, Ella Nur Hafifah, Silviana Margareta, dan Yuyun Hidayatul Rahmadani. Pembahasan yang pertama yaitu BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan, dikuasai, dan dikelola oleh pihak-pihak swasta non-pemerintah, di mana seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta dan memiliki tujuan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam UUD 45 pasal 33 dijelaskan bahwa BUMS hanya berhak untuk mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika ditinjau dari aspek kepemilikan usahanya, BUMS terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Badan usaha swasta nasional atau dalam negeri yang modalnya dimiliki oleh WNI, dan yang kedua, badan usaha milik swasta asing yang modalnya dimiliki oleh WNA. Selanjutnya, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BUMS, terutama untuk UKM. Yang pertama, keterbatasan modal kerja maupun investasi. Yang kedua, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran. Yang ketiga, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya. Selanjutnya, kualitas SDM rendah dan kemampuan teknologi. Yang kelima, biaya transportasi dan energi yang tinggi. Yang keenam, keterbatasan komunikasi. Dan yang terakhir, biaya tingkat akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks, khususnya dalam mengurus izin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas. Untuk perusahaan BUMS, yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan kegiatan perusahaan. Untuk membiayai dan mengembangkan usaha, perusahaan ini tidak memerlukan anggaran dasar, melainkan menggunakan modal pinjaman. Yang kedua, persekutuan firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan. Persekutuan ini didirikan tanpa mengeluarkan saham. Pada pendirian firma, para sekutu secara bersama-sama membuat akta pendirian dari badan usaha tersebut di depan notaris. Didaftarkan di pengadilan dan diumumkan di berita negara. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara mereka yang bersedia menjalankan, memimpin, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan mereka yang memberikan pinjaman, tetapi tidak bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk berusaha dan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Modal usaha dari PT terdiri atas saham-saham dari pemegang saham. Jadi, kekayaan PT terpisah-pisah dari kekayaan pemiliknya. Dalam hal likuidasi dan jika ternyata perusahaan tersebut masih mempunyai hutang atau kewajiban yang harus dibayar, maka para pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap kerugian sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk
perusahaan perseroan atau persero sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum atau perum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan UU BUMN nomor 19 tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN bersama dengan BUMS dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Adapun fungsi BUMN, diantaranya yaitu yang pertama, perusahaan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BUMN. Dan yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BUMN. Selanjutnya, ciri-ciri BUMN. Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. 4. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. 5. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemudian, berdasarkan fungsinya, BUMN memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengawasi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang kedua, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, untuk melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Yang kelima, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Yang keenam, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan permodalannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kerakyatan negara yang dipisahkan. Yang kedua, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Yang ketiga, pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Keempat, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Yang kelima, bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang keenam, pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Bentuk-bentuk BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perusahaan umum atau perum, yang kedua, perusahaan perseroan atau persero.
Yang pertama, perusahaan umum. Perusahaan umum adalah perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara atau berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Contohnya, Perum Husada Bakti, Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 50% dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Contoh, PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri. Berikut manfaat-manfaat dari BUMN. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Yang ketiga, mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non-migas. Dan yang terakhir yaitu mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. C. Koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu coopere, yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Koperasi memiliki landasan kerjasama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang. Bapak Margono Jojo Hadikusumo dalam bukunya yang berjudul 10 Tahun Koperasi 1941 mengatakan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Adapun fungsi dari koperasi, yang pertama sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia, yang kedua sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia, yang ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, dan yang terakhir memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Peran serta tugas koperasi, yang pertama meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, yang kedua mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia, dan yang terakhir mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Landasan, asas, dan tujuan koperasi. Landasan koperasi. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut. 1. Landasan ideal. Sesuai dengan bab 2 UU Nomor 25 Tahun 1992, landasan ideal koperasi Indonesia ialah Pancasila. 2. Landasan struktural ialah Undang-Undang Dasar 1945. Asas koperasi. Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan. Selanjutnya, tujuan koperasi. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 92 yang berbunyi,
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 45. Penjelasan pasal 33 UUD tahun 45 menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral dari kata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojo Wasito, arti dari soko guru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan sebagai pilar penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Pengembangan koperasi di Indonesia. Walaupun jumlah koperasi besar dalam arti jumlah anggota banyak dan volume usaha besar cukup banyak, namun secara umum corak koperasi Indonesia adalah koperasi skala kecil hingga menengah. Keberadaan koperasi di Indonesia sebagai sebuah kelompok perusahaan atau juga sering dikatakan sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianya tidak dapat dikatakan masih muda. Sampai dengan 2001, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih. Dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26 juta orang. Jumlah itu juga dibanding dengan jumlah koperasi per Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat. Jumlah koperasi aktif yang menurut definisi pemerintah adalah koperasi yang melakukan rapat anggota tahunan atau RAT dalam minimum 3 tahun berturut-turut. Juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per November 2001 sebanyak 96,180 unit atau sekitar 88,14% dari jumlah koperasi saat itu. Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang sudah melakukan RAT hanya sekitar 35,42% dari jumlah koperasi pada saat itu. Hingga tahun 2006 tercatat ada 138.411 koperasi yang dapat dianggap aktif sesuai definisi pemerintah tersebut. Hanya 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit. Pada tahun 2008 jumlah koperasi aktif sebanyak 108.930 unit. Namun menurut informasi dari Menekop dan UKM yang sudah melakukan RAT hingga tahun itu hanya 47.150 unit. Pada tahun 2010 tercatat ada 124.855 koperasi aktif. Namun yang sudah melakukan RAT tercatat hanya 55.818 unit. Hal ini menunjukkan ada peningkatan jumlah koperasi aktif yang telah melakukan RAT. Data terakhir yakni per 31 Desember 2015 menunjukkan jumlah koperasi di Indonesia mencapai 212.135 unit yang terdiri atas 150.223 koperasi aktif dan sisanya 61.912 koperasi non-aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.